Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Mbah Kanombok. Di sini Mbah Kanombok akan menguraikan tentang tanaman cabai. Kenapa tanaman cabai itu di musim kemarau itu banyak petani yang mengeluh tentang tanaman itu bisa kerdil, bisa keriting, bisa perung, nah, seperti itu. Tapi kenapa di musim kemarau itu banyak juga dikeluhkan dengan datangnya lalat buah, antraknosa atau patek atau belek dan kerontokan, itu sudah menjadi momok para petani cabai. Kenapa demikian? Petani harus paham ya sobat tani. Paham. Saya ulangi lagi, petani itu harus paham, jangan asal tanam, harus paham ya sobat tani. Saya ulangi sampai 4 kali. Harus paham, harus kuasai dulu itu yang namanya pohon cabai dan apa yang diperlukan pada fase-fasenya. Itu menurut Mbah Kanombok sendiri ya sobat tani. Kenapa di musim kemarau itu banyak dikeluhkan dengan adanya datangnya trip, tungau, kutu kebul, itu pasti ya sobat tani. Kenapa hewan-hewan seperti itu datangnya di musim kemarau, saya juga tidak tahu. Yang tahu itu yang menciptakan kita semuanya. Tujuannya itu juga seperti apa saya tidak tahu. Tapi di musim kemarau yang namanya trip itu pasti ada. Tapi kenapa kebanyakan itu petani juga mengeluh kena trip, kena itu. Itu sudah menjadi rumahnya trip ya sobat tani. Lihat saja, trip itu selalu ada di pohon cabai. Kesukaannya itu bersembunyi di kelopak bunga maupun di pucuk-pucuknya sobat tani ya. Dan bahkan Kanombok tidak heran kalau di musim kemarau ini banyak petani yang mengeluh tentang tanaman cabai itu keserang trip. Kalau menurut pengalaman Mbah Kanombok, trip itu tidak bisa diobati, Bang. Ya, tidak bisa diobati. Mbah Kanombok yakin tidak bisa diobati. Walaupun menghabiskan obat satu toko atau beberapa toko, silahkan kalau tidak percaya. Nah, silahkan kasih dosis yang tinggi saja. Silahkan kalau tidak percaya ya ini. Trip itu pasti ada. Nah, hari ini kita kasih dosis 100 mili untuk mengatasi trip, tungo, kutu. Besok pasti akan kembali. Nah, seperti itu ya sobat tani. Jangan heran, lakukan saja dengan pencegahan. Kalau Mbah Kanombok hanya seperti itu pencegahan. Mbah Kanombok tidak mengeluh dengan seperti itu karena sudah menjadi momok petani di musim kemarau itu datangnya hama trip, keriting, tungau, kutu kebul itu sudah biasa sobat tani. Tapi juga mengeluh lagi di musim penghujan, itu petaninya juga mengeluh tentang tanaman itu keserang lalat buah, itu kerontokan daun dan bunga, dan istilahnya patek itu ya pada busuk batang, busuk ranting, itu semuanya ya ada tujuannya seperti itu karena tanahnya lembab sobat tani ya. Disebabkan kalau musim kemarau itu tanahnya kering, itu bisa menimbulkan panas, hobone kolmah ki lho panas, munggah. Dadine oyot kuwi ora kuat, panas. Lah kon dhuwur ya panas. Dadine dihasilno nok nggone keriting. Keriting kuwi ya teko nggone akar-akar kuwi untuk menyerap unsur hara mikro dan makrone kuwi ya kurang maksimal, dadine wani mengkerote ya sobat tani. Nek wis wektune ya tanaman cabai kuwi ya iso ora keriting neh, iso dadi daune iso halus. Ya seperti itulah ya sobat tani. Untuk kata-kata basa Jawane wong Bojonegoro ya ngono kuwi mang ya yang saya sebutkan tadi. Untuk di musim penghujan ya seperti itu karena tingginya kelembapan tanah. Cuacanya juga ekstrim dengan turunnya hujan yang berkali-kali, satu hari itu bisa 5 kali untuk turun hujan itu bisa. Dan petani itu harus mampu bisa mengendalikan, yaitu mainkan saja dengan kapur pertanian. Terserah memakai apa saja boleh,
yang penting itu kapur pertanian. Silahkan bahkan Lombok tidak melarang, silahkan milih apapun, yang penting itu kalsium karbonat boleh, kapur gamping boleh, terserah. Yang penting bisa mengendalikan kelembapan di bedengan kalau di musim penghujan. Nanti insya Allah walaupun sedikit ada ya tetap bisa dikendalikan atau dicegah yang namanya busuk buah, ranting busuk atau busuk batang atau layu fusarium atau pate, itu bisa dicegah dari awal sahabat tani. Kalau petani itu tahu paham dengan fase-fase dari pohon cabai dan fase atau waktu-waktu untuk musim-musim, ya itu harus tahu petani pemula. Kalau bahkan Lombok insya Allah sudah saya praktekkan semuanya, insya Allah itu bisa dikendalikan sahabat tani ya. Di semuanya di video-video bahkan Lombok itu tidak ada yang jelek, di musim kemarau maupun di musim penghujan semuanya baik ya, bisa dibuktikan. Kalau yang subscribe-nya bahkan Lombok yang berada di Bojonegoro silahkan ya tanya-tanya tentang bagaimana cara-caranya bahkan untuk mengatasi semuanya ini. Itu ya sahabat tani. Bahkan Lombok di sini siap untuk melakukan penyitaan ya sahabat tani. Silahkan tanya, nanti akan saya jawab dengan kemampuan saya yang saya miliki untuk menjawab. Jika salah ya mohon maaf, tapi penyakit tanaman cabai ya itu saja, tapi harus dikuasai oleh para petani cabai khususnya ya sahabat tani ya. Dan semoga video tentang 2 musim itu harus dikuasai oleh para petani ya sahabat tani. Musim kemarau, musim penghujan harus dikuasai, apa yang diperlukan, apa yang tidak diperlukan. Untuk di musim kemarau itu yang diperlukan apa dan yang tidak diperlukan itu apa. Insya Allah tanaman itu menjadi sehat ya sahabat tani, sehat. Tanaman itu kalau pH-nya power hidrogen itu bagus, tanamnya juga bagus, pertumbuhannya juga bagus, karena pH tanah itu sangat normal ya sahabat tani. Karena tanaman yang sehat itu semuanya penyakit pedih takut dengan sendirinya insya Allah. Kalau sudah sakit dihinggapi tanaman ya seperti itu, seperti saya itu ya sahabat tani. Seperti saya ini, seandainya awak iki rumbu-rumbu sakit ya tinggal turu ya malah nemen ya sahabat tani ya, malah nemen istilahnya ngono wae lah wes ngono. Ibarat seperti itu, bukan ibarat ya, seperti itulah kira-kira yang saya maksud. Seperti tanaman itu seperti badan kita sendiri, kalau paham ya sahabat tani. Jangan digunakan obat yang overdosis ya sahabat tani, harus sesuai dengan kebutuhan yang diberikan selama 80 hari. Itu dibagi menjadi 2 bagian, fase vegetatif dan fase generatif. Semoga video yang singkat ini tentang 2 musim harus dipahami para petani, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Itu harus paham semuanya, apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses dari Mbah Kan Lombok.